Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, keutamaan yang sampai saat ini masih diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat istiqomah di dalam beribadah. Setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu salat maghrib berjamaah, maka akan kita lanjutkan kembali kewajiban kita juga selaku seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan dengan hari ini Allah Subhanahu wa taala terus berikan kita taufik dan hidayah agar selalu kita diberikan kemudahan untuk berada di atas jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan kita hati yang ikhlas di dalam beribadah, di dalam thalabul ilmi. Jangan sampai kita termasuk di antara orang yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, awwalun nas yuqda fihi yaumal qiyamah thalatha. Rasulullah sudah peringatkan ada 3 golongan manusia yang kelak nantinya di hari kiamat mereka dihempaskan oleh Allah ke dalam api neraka duluan. Siapa yang pertama? Orang yang berjihad. Akan tetapi jihadnya lillahi ta'ala atau karena apa? Biar dikatakan sebagai pahlawan. Yang kedua siapa? Yang kedua kita, Pak. Man ta'allamal Qur'an, wakila atau agar dikatakan sebagai alim. Dia belajar Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang pintar. Yang ketiga adalah orang yang berinfak akan tetapi ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak termasuk dari golongan yang telah diperingatkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, serta selaku umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha terus berada di jalan sunnah-sunnah beliau. Baik, jamaah rahimakumullah. Dan pada kajian kita di pekan keempat ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah kitab, sebuah kitab yang saya bawakan ini, kitab karangan Imam Al-Bukhari. Ini berjudul Al-Adab Al-Mufrad.
ya, Al-Adab Al-Mufrad. Ini ada kitab aslinya. Kitab aslinya bahasa Arab, ya. Cuma kan kita orang Indonesia, Pak, ya, biar gampang, yang gampang bacanya, gampang memahami, ya, dan seterusnya. Ya. Insya Allah kita akan berpatokan pada kitab ini. Ya. Jadi kitab ini karangan siapa? Imam Al-Bukhari, ya, seorang muhadits, ahlul hadis. Jadi kitab ini, ya, itu membahas tentang, ya, ini sedikit mukadimah, pendidikan tentang adab dan akhlak penting, ya, bagi setiap muslim, ya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Jadi karya yang sangat monumental dari beliau, ya, Imam Al-Bukhari ini. Ya. Jadi kitab ini sudah banyak disyarah oleh para ulama. Ya. Salah satunya ini pensyarahnya Syekh Dr. Muhammad Luqman. Beliau rektor Universitas Islam Ibnu Taimiyah Darussalam, India. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, sesuai dengan muatan yang ada di dalam judulnya Al-Adab Al-Mufrad. Jadi kitab ini benar-benar mengetengahkan tentang adab dan akhlak Islami yang unik, ya. Adab Islami yang kompleks, lengkap dan paripurna, yang mana penting sekali bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Jadi kitab-kitab ini mencakup hal-hal yang dari terkecil, ya, sampai hal-hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, ya. Yang insya Allah kitab ini merupakan, ya, kitab sebaik-baik kitab yang membahas tentang adab dan akhlak. Jadi kalau Imam Al-Bukhari, ya, mengarang kitab Sahih Al-Bukhari, ya, di dalam hadis Sahih Bukhari itu banyak sekali bab-bab yang beliau cantumkan. Di dalamnya ada kitab Siyam, ya, bab tentang puasa di dalam Sahih Bukhari. Di dalamnya ada kitab Shalah, bab tentang salat. Ya. Di dalamnya ada kitab Zakah, kitab Jihad, ya. Dan termasuk di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada Kitabul Adab, ya, kitab tentang adab dan akhlak. Ya. Jadi luar biasa, ya, Imam Al-Bukhari ini, ya, beliau mencantumkan, ya, hadis-hadis yang berada di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, itu semuanya hadis sahih, ya, hadis sahih. Dan beliau di dalam kitab Sahih Bukhari itu membahas kitab, ya, berkenaan dengan adab ini nggak banyak, hanya sedikit, ya, hanya sedikit sekali. Ya. Makanya ketika hadis-hadis, ya, atau asar para sahabat yang membahas tentang adab ini sangat banyak, ya, sangat banyak sekali, maka Imam Al-Bukhari memiliki ide, ya, berpikir kalau beliau mengumpulkan hadis-hadis tersebut menjadi tema tersendiri, ya. Makanya kenapa ini dikatakan sebagai, atau judul kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Al-adab itu artinya adab, ya, akhlak. Al-mufrad artinya apa? Disendirikan, ya. Disendirikan, dibedakan, artinya berdiri sendiri. Yang mana di dalam kitab ini, ya, memuat tentang, ya, seluruh hadis, ya, kemudian athar, ya, dari para sahabat, semuanya berkenaan tentang adab-adab. Ya, makanya kenapa dikatakan sebagai kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jemaah rahimakumullah, sebagai mukadimah lagi, ya, sebagai gambaran, ya, kitab ini, bahwa Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya ini beliau menjelaskan hadisnya itu dengan apa? Bersanad, ya. Bersanad itu artinya perawinya tersambung, ya, dari Rasulullah sampai beliau, ya. Beliau sebutkan di dalamnya, ya, haddatsana fulan, ya, an fulan, ya, sampai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tersambung, ya. Ini
beda dengan kitab-kitab adab yang lain. Ya, kalau kitab adab-adab yang lain itu kan biasanya berdasarkan dengan yang kebiasaan kita, ya, adat kita. Tapi kitab Al-Adab Al-Mufrad ini yang sangat luar biasa, ya, sangat bagus sekali. Beliau menjelaskan hadisnya, ya, secara bersanad, tersambung. Ya. Baik, jemaah rahimakumullah. Kemudian ya, kita akan membahas sedikit tentang biografi Imam Al-Bukhari. Ya. Siapa sih Imam Al-Bukhari? Ya. Jadi nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Barbizbah Al-Bukhari. Ya. Jadi Al-Bukhari itu merupakan nama tempat kelahiran beliau. Ya. Yaitu mana? Bukhara. Ya. Bukhara itu kalau sekarang di Uzbekistan, ya. Asia Tengah, ya, Rusia, ya. Uzbekistan. Nah, Ismail, ya, ayah beliau ini merupakan seorang ulama hadis, ya, yang masyhur, ya, pada zamannya. Beliau juga, ya, ayahnya ini belajar atau berguru kepada ulama-ulama besar, termasuk diantaranya Malik bin Anas, ya, pendiri mazhab Maliki. Kemudian Abdullah bin Mubarak, ya, ulama yang sangat, ya, terkenal dengan kewaraannya, kezuhudannya, ya, dan lain sebagainya. Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal, ya, tepatnya di hari Jumat pada tahun 194 Hijriah. Jadi ketika beliau masih kecil, ya, ayahnya itu sudah meninggal. Ya. Kemudian beliau diasuh oleh ibunya. Ya, dikisahkan ibunya ini bukan sembarang ibu, ibunya masya Allah, solehahnya luar biasa. Ya. Ahlul ibadah, ya, sholatnya luar biasa, tahajudnya nggak pernah telat, ya, nggak pernah putus. Ya. Dikisahkan Imam Al-Bukhari ketika waktu kecil mengalami kebutaan, ya. Jadi matanya ketika melihat nggak jelas, ya, lama kelamaan semakin nggak bisa melihat, ya. Sehingga ibunya yang solehah ini setiap malam di sepertiga malam terakhir selalu mendoakan untuk kesembuhan anaknya. Sehingga pada suatu malam, ya, ketika ibunya tidur, ya, ketika di dalam mimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ibunda, ya, bahwasanya penglihatan anakmu, wahai ibu, telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi harinya, ya, keajaiban terjadi. Ya, penglihatan Imam Al-Bukhari, ya, kembali sedia kala. Beliau, ya, bisa melihat seperti semula. Ya, ini melalui wasilah atau sebab, ya, seorang ibu yang luar biasa, yang soleh. Maka kemudian, ya, beliau ini, ya, tumbuh, ya, kemudian menjadi anak yang sangat soleh. Ya. Kita tahu bahwasanya Imam Al-Bukhari itu orangnya sangat cerdas, ya, sangat pintar. Terbukti, ya, beliau itu telah menyelesaikan hafalannya Al-Quran 30 juz, ya, pada usia 10 tahun. Kita usia 10 tahun udah bisa apa? Mancing, ya, bikin layang-layang, ya, di sana naik motor. Ya. Imam Al-Bukhari, ya, pada usia yang masih sangat belia, ya, 10 tahun, beliau sudah menyelesaikan hafalannya Al-Quran 30 juz. Ya. Pada usia 11 tahun, ya, Imam Al-Bukhari sudah banyak sekali menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan bukan hadis saja, beserta sanadnya. Sanad paham nggak ya? Sanad itu mata rantai perawi hadis, ya, itu namanya sanad. Ya. Adapun isi dari hadis itu namanya matan. Ya.
Jadi an fulan, ya. An fulan ini namanya sanad. Ya, baru kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kada wa kada. Ini namanya matan. Nah, Imam Al-Bukhari selain beliau menghafal hadis dengan matannya, beliau juga menghafal hadis dengan sanadnya. Beda dengan kita, Pak. Ya. Kita menghafal hadis ya gimana gampangnya aja deh, ya. Matannya aja kita ambil, yang penting kita paham. Kan gitu. Beliau enggak. Ya. Bahkan saking hafalnya beliau, ya, ini beliau sering sekali ketika mendengar orang yang membacakan hadis ya keliru, ya beliau dapat merasakannya, dapat mengkoreksi, oh ini hadisnya salah. Jadi suatu ketika ada seseorang yang membacakan hadis, ya, dari Sufyan, ya, ini hadis yang dibacakan oleh orang tersebut, ya, dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair, dari Ibrahim. Lantas Imam Bukhari mengatakan kepada orang tersebut, wahai Abu Fulan, ya, bahwa Abu Az-Zubair itu tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Ya. Ini Imam Bukhari usianya masih sangat kecil, masih umur 11 tahun. Ya. Sudah ngeritik orang dewasa, ya, orang yang tua, lebih tua daripadanya. Orang tersebut menghadap Bukhari, ya, menghadap Bukhari. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, coba kalau Anda punya catatan aslinya, artinya bukan punya buku catatan asli, buka. Benar, ketika dibuka ternyata namanya bukan Abu Az-Zubair, hampir mirip, ya, nggak ada abunya, cuman Az-Zubair. Ya, beda Pak antara Abu Az-Zubair dengan Az-Zubair. Ya, atas ya, orang tersebut, engkau benar wahai anakku. Lantas siapa Az-Zubair ini? Ya. Lantas Imam Bukhari mengatakan Az-Zubair di sini adalah Az-Zubair bin Adi. Ya. Ini merupakan bentuk ya, kuatnya hafalan beliau rahimahullah. Baik, kemudian memasuki usia yang ke-18, ya. Beliau melakukan rihlah pertama kali. Ya, rihlah ilmiah. Ya, kalau kita sekarang bahasanya apa ya? Mondok lah ya, mondok. Ya, beliau pergi ke Madinah. Ya, bahkan dikisahkan beliau menyelesaikan kitab ya, karya pertama kali yaitu Tarikh Al-Kabir ya. Itu ketika berada di Raudhah. Ya, beliau menyelesaikan karangan pertamanya. Mungkin kalau sekarang kita nggak bisa lama-lama di Raudhah, Pak, ya. Mungkin hanya 2 menit, 3 menit ya. Habis itu sama askari harik, suruh pergi kita. Ya, nggak bisa lama-lama. Itu pun kita gantian masuknya. Ya. Udah masuk full, ditutup. Ya, ini udah keluar baru dibuka lagi sekatnya. Gantian seterusnya. Nggak bisa lama-lama. Ya, beda dengan zaman dahulu. Nah, jadi beliau menyelesaikan kitab ya, karangan pertamanya Tarikh Al-Kabir, yaitu di Madinah, tepatnya di Raudhah. Kemudian ya, usia ke-19 ya, ke-20 ya, beliau sama tetap melakukan rihlah ilmiah ke Syam, ya, ke Baghdad ya, dan kota-kota lainnya. Maka dari hasil rihlah ilmiah ini ya, beliau sempat mengatakan bahwasanya saya menulis hadis ya, dari ulama-ulama hadis yang total jumlah gurunya adalah 1080 guru. Banyak atau dikit ini, Pak? Banyak ya. Kalau kita hitung guru kita dari TK sampai kuliah, ya, itu masih kita bisa hitung, ya. Tapi kalau Imam Bukhari luar biasa, 1000. Nyampe nggak guru kita 100 orang, Pak? Nggak nyampe mungkin ya. Ini bukti bahwasanya beliau rahimahullah ya, itu melakukan rihlah ilmiah itu sangat apa? Enggak sembarangan rihlah, ya, yang benar-benar menuntut ilmu. Ya. Baik. Jadi ketika beliau berguru dari 1080 ulama tersebut, ya, beliau juga menghasilkan ya, atau menghafalkan hadis yang sangat
jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan Syekh Ahmad Farid mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari itu hafal hadis berjumlah berapa? Berapa? 50.000, 100.000, 200.000, 200.000 hadis. Ya, Imam Al-Bukhari itu hafal 200.000 hadis. Kita hafal berapa hadis, Pak? Innamal a'malu binniyat. Paling ngelotok itu, Pak. Sama, saya juga paling ngelotok itu. Imam Al-Bukhari 200.000 hadis. Ya. 100.000 ya dari yang beliau hafal ya, itu merupakan hadis sahih. Ya. Maka perlu kita ketahui Imam Al-Bukhari ya di dalam memasukkan, mencantumkan hadis di dalam kitabnya itu beliau sangat ketat. Enggak sembarang hadis beliau masukkan di dalam kitabnya. Ya. Ya, hadis-hadis pilihan, ya hadis-hadis sahih. Maka karena persyaratan beliau yang sangat ketat ini ya, dari 100.000 hadis ya, itu semuanya tereliminasi ya, hanya sisa di dalam kitab karangan beliau Al-Jami'ul Musnad ya, fi sahihi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kitab beliau yang kita kenal dengan Jami' as-Sahih atau kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari ya, itu nama asli kitabnya Pak, Al-Jami' as-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, mungkin di telinga kita sering mendengarnya ya Sahih Al-Bukhari. Nah, di dalam Jami' as-Sahih ini berapa hadis yang beliau cantumkan di dalamnya? Sekitar 7.000-an hadis. Ya. Bayangin dari 100.000 hadis ya, beliau hanya mencantumkan 7.000 hadis. Ini menggambarkan ya, memberikan kesimpulan ya, persyaratan beliau di dalam kitab Sahih Bukhari itu sangat ketat. Beda dengan ya, ulama-ulama yang lain, Imam Muslim, ya, Imam An-Nasai dan lain sebagainya. Baik. Jadi memang keilmuan ya, dan kecerdasan beliau ini diakui oleh semua orang ya. Bahkan diakui oleh para ulama. Jadi suatu ketika ya, Imam Al-Bukhari mendatangi sebuah kota ya, itu disambut oleh kaum muslimin ya, disambut dengan luar biasa. Bahkan ulama-ulama yang berada di kota tersebut ya, ingin menguji beliau ya. Penasaran ya. Selama ini ya, mereka hanya mendengar saja Imam Al-Bukhari yang mendengar tentang kecerdasannya, yang mendengar tentang hafalannya ya. Kali ini mereka ingin membuktikan ya, bagaimana tingkat kecerdasan beliau ya. Jadi di dalam forum ya, ini ada ulama ya, 100 hadis ya, 100 hadis yang diacak ya, kemudian diamanahkan oleh 10 ulama. Berarti setiap ulama berapa hadis? 10 hadis. Nah, 10 hadis atau 10 ulama ini yang nantinya menguji beliau, Imam Al-Bukhari. Ya, ulama pertama menguji, ya, diuji secara acak. Ya. Kemudian ketika ditanya apa jawaban Al-Bukhari, saya tidak tahu. Ya. Ulama kedua bertanya, ya, ditanya secara acak. Jawaban beliau, saya tidak tahu. Ulama ketiga sama, saya tidak tahu, dan seterusnya. Hingga ulama-ulama yang menguji tadi merasa ini bagaimana ini? Ya, katanya ulama tersohor, ulama yang luar biasa. Ya, tapi ketika ditanya jawabannya saya tidak tahu. Ya, tidak lama ya, dari waktu itu, ya, beberapa menit kemudian bahasa kita, ya, Imam Al-Bukhari kemudian ya, memberikan membenarkan, ya, melafalkan hadis-hadis yang tadi diuji dari ulama-ulama tadi. Dan luar biasanya beliau menyebutkan hadis-hadis 100 hadis tadi, ya, susunannya secara benar. Ya. Dan kemudian beliau ya,
menyebutkan hadis-hadis tadi 100 hadis ya, itu dari hafalan beliau. Artinya tidak beliau tulis terlebih dahulu. Ya. Lantas mindset ulama-ulama tadi yang agak merendahkan Imam Al-Bukhari semuanya hilang. Ya. Kaget, geleng-geleng melihat Imam Al-Bukhari yang sangat luar biasa kecerdasannya. Baik. Kemudian kita berbicara tentang ibadah ya, dan waraknya. Jadi memang ya, orang yang dikatakan sebagai ulama itu ketika ilmu yang dia peroleh menjadikan atau bertambahnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Maka ketika kita menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, kok dengan ilmu itu tidak menambah ketakutan kita kepada Allah, maka perlu dipertanyakan. Baik. Beliau pernah sholat, ya, sholat wajib, ya. Kemudian sholat ba'diyah. Sholat ba'diyahnya ini lumayan panjang, lumayan lama. Ketika selesai sholat ba'diyah, ya, Imam Al-Bukhari meminta temannya ya, untuk memeriksa. Jadi ini sholatnya lagi di kebun, ya, di perkebunan. Meminta temannya untuk memeriksa bajunya, belakang bajunya. Pas dibuka, ternyata ada ya, di dalam riwayatnya itu ada 17 gigitan lalat kerbau. Nggak tahu lalat kerbau itu bentuknya seperti apa. Ya. Ada ya? Nah, lalat kerbau ya. 17 gigitan. Ya. Kata temannya tadi, wahai Imam Bukhari, kenapa enggak Anda batalkan saja sholat Anda? Toh ini kan sholat sunnah, kenapa enggak dibatalkan aja? Apa jawaban Imam Bukhari? Ketika saya membaca surat, saya tidak suka untuk memutus surat tersebut. Ya, saya suka untuk menyelesaikan surat yang saya baca. Kita digigit nyamuk aja, refleksnya luar biasa Pak ya. Pak, luar biasa. Imam Al-Bukhari ya, digigit ya, 17 ya, bekasnya. Tidak membatalkan sholatnya. Baik. Bahkan ulama besar ini ya, Syekhul Muhadditsin ini ya, beliau sering ya, melakukan kebiasaan sholat malam ya, berjumlah 13 rakaat ya, menurut hadis yang beliau riwayatkan. Baik. Kemudian wafatnya ya, biografi yang terakhir. Jadi di penghujung usia beliau ya, Imam Al-Bukhari ini mendapatkan ujian ya, yang kemudian beliau lalui dengan penuh ya, kesabaran. Jadi ketika di Al-Bukhara ya, di kampung halamannya itu seorang pemimpin ya, amir ya, yang bernama Ahmad yang ketika itu Ahmad Ad-Dakhuli ya, Khalid bin Ahmad Ad-Dakhuli. Sang amir ini memanggil Imam Al-Bukhari ya, untuk ke istana. Untuk tujuan apa? Agar mau mengajarkan anak-anaknya. Ya, kalau bahasa kita sekarang privat ya, privat, untuk mau memprivat anak-anak presiden kalau bahasa kita sekarang ya. Tapi Imam Al-Bukhari menolak. Ya, Imam Al-Bukhari menolak. Kalau kita di posisi Imam Al-Bukhari, kira-kira kita terima nggak Pak itu tawaran dari presiden itu? Kalau saya terima Pak. Cuannya banyak gitu pasti, ya. Banyak gitu pasti, ya. Mainnya nggak amplop, ya. Minta nomor rekening pasti. Ya. Imam Al-Bukhari menolak, ya. Beliau mempunyai prinsip, ya, bahwasanya yang pertama, ya, al-ilmu yu'ta, ya, wala yu'ta'ali. Ilmu itu didatangi, ya, bukan mendatangi orang. Ya.
kita itu harus mendatangi ilmu, Pak. Bukan ilmu yang datang kepada kita. Sekarang beda, Pak ya. Ya, kebalik ya. Ilmu yang datang kepada kita, ya. Ustadznya yang menghadiri, ya, jamaahnya, ya. Dan ini tentunya tidak menjadikan kita lantas kemudian ya, tidak bersemangat di dalam ya, bertolabul ilmu. Ya. Ustadznya datang, ya, tinggal duduk manis mendengarkan, ya. Tentu sangat ini apa? Ya, bahasa kita mungkin agak dimanjakan, Pak ya. Ya, tapi tidak mengurangi ya, semangat kita untuk selalu bertolabul ilmu. Ya, Imam Al-Bukhari menolak. Ya. Beliau berprinsip bahwasanya al-ilmu, ya, ilmu itu didatangi. Prinsip yang kedua, ya, beliau mengatakan kalau seandainya saya hanya mengajar anak-anak presiden, ya, tentu masyarakat Muslim yang lain ya, tidak akan mendapatkan ilmu karena dia hanya berfokus pada anak-anak presiden saja. Ya. Makanya Imam Al-Bukhari menolak tawaran sang amir. Lantas kemudian ya, sang amir marah besar. Ya, sehingga memobilisasi ya, ulama ketika itu. Maka Imam Al-Bukhari difitnah sehingga Imam Al-Bukhari diusir dari kampung halamannya. Ya. Maka mau tidak mau beliau hijrah ya, ke Samarkand ketika itu. Ya. Nah, karena beliau sudah sangat sepuh, ya, sangat tua, ya, sudah sakit-sakitan, ya, maka beliau pun ya, akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam usia 62 tahun. Ya, tepatnya di tahun 256 Hijriah ya, pada malam Idul Fitri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan beliau termasuk ahlul jannah. Amin amin. Baik, jemaah rahimakumullah. Kenapa ya kita hendak mengkaji ya kitab tentang adab ini? Ya. Apa sih ya keutamaan kita mengkaji tentang adab ini? Ya. Sudah kita tahu bersama bahwasanya Islam itu baik ya, dan Islam itu mencakup seluruh kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan Rasulnya ya, dengan bentuk memuji beliau ya, memberi pujian di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, ini merupakan bukti ya, menunjukkan bahwasanya akhlak dan adab di dalam Islam itu memiliki apa? Kedudukan yang sangat tinggi. Ya, memiliki kuota yang sangat ya, penting, ya, konsekuensi yang sangat penting di dalam Islam. Ya. Ini yang pertama. Ya, maka kita berusaha semaksimal mungkin apa? Mencontoh ya, akhlak beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, bu'itsu li utammima shalihal akhlaq. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi hadis ini dengan ya, tegas mengatakan bahwasanya perbaikan akhlak adalah salah satu tujuan utama ya, Islam ya, sebagai risalah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka tidak heran, Pak, banyak sekali ayat-ayat ya, ataupun hadis-hadis ya, yang menyinggung tentang ya, dimensi adab dan akhlak ini. Ya. Karena memang akhlak dan adab itu memang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka semakin baik akhlak kita, maka semakin kecintaan Rasulullah SAW kepada kita itu semakin besar. Ya. Rasulullah mengatakan di dalam ya, sabdanya, Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Di sini Rasulullah memberikan contoh, siapa yang paling baik akhlaknya?
al-muwatta'una aknafa, orang-orang yang baik kepribadiannya, alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul, ya. Jadi salah satu kunci kita untuk mudah bergaul, ya, dengan orang lain itu apa, Pak? Tawadhu, ya. Rendah hati, nggak sombong dengan sesama, ya. Pasti banyak temennya, ya. Beda kalau orang yang sombong, ya, orang yang rese, ya, itu pasti ada temennya tapi hanya dimanfaatkan saja, ya. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, maka kita harus, ya, pandai-pandai di dalam bergaul, ya, dengan meniru cara bergaulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah bin Amir, ya, pernah bercerita, ada seorang sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Ketika sahabat tersebut, ya, bertemu dengan Rasulullah, ya, sahabat tersebut gemetaran. Gemetarannya apa? Ya, karena segan, ya, ketemu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Hawin 'alaik." Tenang. Ya, kata Rasulullah, "Fa inni lastu bimilkin." Saya ini bukan raja. Ya, "Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid." Sungguh aku hanyalah anak dari seorang wanita yang makan dari daging yang dikeringkan. Ya. Ini bentuk apa? Cara beliau bergaul dengan sahabat. Ya, merasa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Ya. Jadi muslim yang sejati itu, Pak, ya, hadirnya itu selalu dinanti, ya, dan ketidakhadirannya itu disesali, disayangkan, ya. Kalau orang, ya, di dalam hadis dikatakan, ya, seburuk-buruk manusia itu yang mana ketika kehadirannya itu apa? Ditakuti. Orang nggak senang kalau dia datang, orang nggak senang kalau dia kumpul sama kita, ya. Dan ketidakhadirannya, itu sangat disukai. Alhamdulillah dia nggak hadir, senang kita. Ya, Rasulullah mengatakan, "Inna syarrun nas manzilatan 'indallahi yaumil qiyamah." Ya, sesungguhnya manusia yang paling buruk keadaannya, ya, di sisi Allah pada hari kiamat, siapa? Man wada'ahu aw tarakahu nasu ittiqa'a fuhsyi, adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Ya, maka jemaah rahimakumullah, yang terakhir, ya, jangan sampai, ya, kita termasuk, ya, di dalam hadis yang Rasulullah janjikan, ya, bahwasanya mereka yang ditakutkan atas kehadirannya, ya, itu merupakan orang-orang seburuk-buruk manusia. Ya. Ini kita berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, "Aku menjamin sebuah rumah, ya, di tepian surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam kebenaran. Ya. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Dan sebuah rumah di tempat tertinggi di surga bagi siapa? Bagi yang memperbagus akhlaknya." Maka sekali lagi jemaah rahimakumullah, mari kita selalu, ya, berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Akhlak itu bawaan atau tabiat, Pak? Akhlak. Ya. Jadi akhlak itu ada dua. Ya. Ada tabiat, ya, bawaan, ya. Ada akhlak yang diperjuangkan, diusahakan, ya. Jadi seorang sahabat, ya, sahabat namanya Asyaj, ya, ketika beliau, ya, ditanya atau sedang ngobrol dengan Rasulullah, ya, Rasulullah mengatakan kepada beliau, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumullah." Sesungguhnya ada dua akhlak peringai yang Allah suka darimu, ya. Apa itu? Al-hilma wal anah, ya, ketenangan dalam bersikap,
ya, dan kecerdasan. Ya. Artinya Allah memberikan sifat bawaan ya kepada Asyaj ini, ya, kecerdasan dan akhlak yang baik. Ya. Maka di dalam ya, perkataan beliau yang terakhir, perkataan Asyaj, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqain. Ya, segala puji Allah yang telah menjadikan dua perangai, yuhibbuhumullahu wa rasul, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini akhlak yang pertama, ya, akhlak yang apa? Bawaan, ya, tabiat. Ada akhlak yang kedua, yaitu yang diperjuangkan atau al-muktasab, ya. Jadi Rasulullah SAW di dalam sabdanya, ya, yang kita bacakan tadi, ana za'imun bi baitin, ya, fi a'lal jannah liman hassana khuluquh. Saya menjamin surga yang paling tinggi, ya, bagi mereka yang memperbagus akhlaknya. Perhatikan, Rasulullah menggunakan kalimat hassana, ya, bukan ahsana. Ya, kalau ahsana artinya apa? Ya, baik, ya. Tapi kalau hassana, ya, ada tasdid di sinnya, itu artinya memperbaiki. Ya, artinya ada akhlak yang kita harus memperjuangkannya. Ya. Makanya tidak bisa seseorang berdalih Allah itu sudah mentakdirkan watak saya begini, ya, sifat saya begini, ya, misalkan pemarah, ya, mau gimana lagi? Ya, nggak bisa, ya, karena sifat tersebut, ya, merupakan apa? Al-muktasab, yang bisa kita ubah, ya, tergantung kitanya mau ngubah bagaimana, ya, kita jadi baik atau tetap jadi buruk. Makanya kita dapati, ya, seseorang yang tadinya pemarah, ya, bisa menjadi kalem, ya. Itu membuktikan bahwasanya apa? Akhlak itu ada yang al-muktasab, ya, yang diperjuangkan. Baik, mungkin hanya ini, ya, sebagai mukadimah yang kita sampaikan. Ya, semoga bermanfaat buat kita kesemuanya, sehingga kita bersemangat, ya, untuk selalu memperbaiki, ya, diri kita, ya, baik akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, maupun akhlak kita kepada sesama manusia. Baik, aku qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.